Tubuhku remuk dihantam lembur demi menebus obat mahal untuk mertuaku yang sekarat. Namun, pesan tetangga menghancurkan segalanya. Di foto itu, ia bukan terbaring lemah, melainkan tertawa lepas di pantai dengan tas mewah hasil keringat dan darahku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding di ruangan divisi pemasaran ini terdengar begitu nyaring, seolah sedang menghitung sisa umurku yang kian menipis karena kelelahan. Pukul 11 malam. Lampu-lampu di gedung perkantoran seberang sudah banyak yang padam, menyisakan kegelapan yang pekat di luar sana, sepekat nasibku beberapa bulan terakhir ini. Hanya monitor komputerku yang masih menyala terang, menampilkan deretan angka target penjualan dan laporan bulanan yang harus kuselesaikan malam ini juga. Perutku berbunyi nyaring, perih rasanya karena hanya diisi sepotong roti tawar sejak jam makan siang tadi. Namun, rasa lapar itu kalah telak oleh rasa cemas yang menghantui pikiranku. Ponselku yang tergeletak di samping tumpukan berkas bergetar lagi untuk yang ke-10 kalinya dalam 1 jam terakhir. Nama, suamiku, tertera di layarnya. Aku menghela napas panjang, memijat pelipisku yang berdenyut hebat sebelum menggeser tombol hijau. Halo, Mas, sapaku dengan suara serak. Tenggorokanku kering, rasanya seperti menelan pasir. Kamu masih di kantor? Kapan pulang? Ibu barusan sesak napas lagi. Dek, kamu tega banget sih nelantarin ibu kayak gini. Suara Arya, suamiku, langsung menyentak tanpa basa-basi. Nadanya tinggi, penuh tuntutan, seolah akulah penjahat yang sedang menyiksa ibunya. Jantungku mencelos. Rasa bersalah langsung menyergapku, menutupi rasa lelah yang sejak tadi mendera. Mas, aku lembur buat cari uang tambahan. Kamu tahu kan gaji pokokku sudah habis buat bayar cicilan rumah sama biaya obat ibu minggu lalu? Ini aku lagi ngejar bonus target. Mas. Alah, alasan. Bilang aja kamu sayang uangnya. Ini nyawa ibu taruhannya, Dinar. Dokter bilang ibu butuh obat suntik penguat jantung yang harganya 3 juta itu malam ini juga. Kalau enggak, ibu bisa lewat. Arya membentak lagi. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara erangan pelan, suara ibu mertuaku yang terdengar sangat menderita. Air mataku menetes tanpa permisi. 3 bulan yang lalu, hidup kami tidak seperti ini. Arya memiliki usaha jual beli mobil bekas yang cukup sukses. Kami hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang mewah. Namun, roda nasib berputar begitu cepat. Usahanya bangkrut total karena ditipu rekannya sendiri. Aset-aset kami disita bank. Mobil, tabungan, semuanya ludes. Sejak saat itu, Arya berubah. Dia menjadi pemurung, sensitif, dan hanya mengurung diri di rumah. Beban keluarga kini sepenuhnya berada di pundakku. Gajiku sebagai staf pemasaran yang tak seberapa harus cukup untuk membiayai makan kami, listrik, air, cicilan rumah yang menunggak, dan sekarang biaya pengobatan ibu mertuaku. Sejak usaha Arya bangkrut, ibu mendadak sakit-sakitan. Awalnya hanya pusing biasa, lalu meningkat menjadi keluhan jantung, ginjal, dan entah apa lagi. Setiap minggu selalu ada resep baru, terapi baru, atau vitamin impor yang harganya selangit. Dan karena BPJS ibu menunggak, yang seharusnya dibayar Arya tapi ternyata tidak dibayarnya selama setahun, semua biaya itu harus keluar dari kantong pribadiku. Pasien umum. Tunai. Dek. Kamu denger nggak sih? Bentak Arya membuyarkan lamunanku. Iya, Mas. Dengar. Tapi di rekeningku tinggal sisa 500.000 buat pegangan aku makan seminggu ini sampai gajian. Cicitku pelan. Kamu ini istri macam apa? Suami lagi susah, ibu lagi sekarat, kamu malah mikirin perut sendiri. Pinjam temanmu kek, kasbon kantor kek, usahain. Pokoknya aku nggak mau tahu, dalam 1 jam uang 3 juta itu harus sudah masuk rekeningku. Kalau sampai ibu kenapa-napa, kamu yang nanggung dosanya seumur hidup. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku terdiam, menatap layar ponsel yang kini gelap. Rasa bersalah itu bercampur aduk dengan rasa putus asa. Dosakah aku jika memikirkan perutku sendiri? Dosakah aku jika merasa lelah?
Tapi bayangan wajah ibu mertuaku yang dulu, meski agak cerewet tapi tetap ibuku juga, kini terbaring lemah menahan sakit membuat hatiku luluh. Aku tidak mungkin membiarkan beliau menderita hanya karena aku pelit. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi mobile banking. Saldoku memang menyedihkan. Namun, aku ingat aku masih punya sedikit simpanan di rekening deposito, uang yang kusembunyikan mati-matian untuk persiapan jika, amit-amit, aku hamil nanti. Itu adalah benteng terakhirku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa amis darah. Maafkan ibu ya. Nak, kalau kamu ada nanti, kita cari rezeki lagi, bisikku pada rahimku yang masih kosong. Dengan berat hati, aku mencairkan deposito itu. Jari-jariku gemetar saat mengetik nominal 3 juta rupiah dan mengirimkannya ke rekening Arya. Ting! Notifikasi transfer berhasil. Dalam sekejap, tabungan masa depanku lenyap. Menguap menjadi obat yang bahkan tidak pernah kulihat bentuknya. Aku kembali menatap layar komputer dengan pandangan kabur karena air mata. Malam ini, aku akan pulang dengan berjalan kaki dari halte busway ke rumah sejauh 2 kilometer demi menghemat ongkos ojek. Malam ini, aku akan makan mie instan lagi. Sementara di sana, di rumah kontrakan kami yang sempit itu, aku membayangkan Arya sedang bernapas lega, dan ibu mungkin sudah sedikit tenang setelah mendapatkan obatnya. Setidaknya, itu yang kuharapkan. Pengorbanan ini harus ada artinya. Aku adalah tulang punggung keluarga ini sekarang. Tulang punggung yang rapuh, retak di sana-sini, namun harus tetap tegak berdiri demi mereka. Aku kembali mengetik laporan. Setiap ketukan di keyboard terasa berat, seolah jariku terbuat dari timah. Rasa kantuk menyerang, tapi aku menampar pipiku sendiri pelan. Ayo Dinar, semangat. Bonus-bonus demi ibu, demi Arya. Rapalku seperti mantra. Tanpa sadar, aku tertidur di meja kantor dengan posisi duduk. Aku terbangun ketika cleaning service menyalakan vacuum cleaner di pagi buta. Badanku sakit semua, leherku kaku. Aku melirik jam tangan. Pukul 6 pagi. Aku belum pulang. Mandi pun belum. Dengan langkah gontai, aku menuju toilet kantor, membasuh muka, dan bersiap menyambut hari yang baru. Hari di mana aku harus bekerja lebih keras lagi untuk mengisi kembali lubang menganga di rekeningku. Aku tidak tahu bahwa lubang itu tidak akan pernah tertutup. Justru, lubang itu adalah sumur tanpa dasar yang digali oleh orang-orang yang paling aku cintai. 2 hari berlalu sejak kejadian transfer 3 juta rupiah itu. Aku pikir badai sudah berlalu, setidaknya untuk sementara waktu. Namun ternyata, itu baru gerimis pembuka sebelum badai sesungguhnya datang menerjang. Siang itu, aku sedang presentasi di depan klien penting. Kepalaku pening bukan main karena kurang tidur dan kurang asupan gizi. Tubuhku terasa melayang, tapi aku memaksakan senyum profesional di wajahku. Klien ini adalah kunci bonus bulananku. Jika kesepakatan ini gol, aku bisa mendapatkan komisi yang lumayan untuk menutupi tabunganku yang jebol kemarin. Tepat saat aku sedang menjelaskan grafik pertumbuhan pasar, ponselku yang kutaruh di meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan foto Arya. Aku mematikannya cepat-cepat, meminta maaf pada klien. Namun, 5 menit kemudian, ponsel itu bergetar lagi. Dan lagi. Konsentrasiku pecah. Klienku tampak terganggu. Mbak Dinar, sepertinya ada hal mendesak. Silakan diangkat dulu, ujar Pak Burhan, klienku, dengan nada sedikit ketus. Aku membungkuk minta maaf berkali-kali, lalu berlari kecil keluar ruang rapat. Begitu aku mengangkat telepon, suara tangisan histeris langsung menyambutku. Itu suara Reni, adik iparku, adik kandung Arya yang selama ini tinggal di kampung menemani ibu. Mbak Dinar tolong. Ibu, Mbak, Ibu. Reni meraung-raung di telepon. Jantungku rasanya mau copot. Kenapa? Ren? Ibu kenapa? Bicara yang jelas. Ibu muntah darah. Mbak, tadi pagi ibu pingsan pas mau ke kamar mandi. Sekarang kami lagi di rumah sakit rujukan di kota. Dokter bilang ginjal ibu infeksi parah gara-gara obat jantung kemarin terlalu keras. Harus cuci darah sekarang juga dan butuh alat khusus yang gak ditanggung pemerintah karena kuotanya habis. Kami harus bayar pasien umum. Duniaku berputar. Kakiku lemas.
Aku harus berpegangan pada tembok koridor agar tidak ambruk. Berapa biayanya, Ren? Tanyaku lirih, takut mendengar jawabannya. 20 juta, Mbak. Itu buat tindakan awal sama deposit kamar Icu. Kalau nggak ada uangnya sekarang, dokter nggak berani ambil tindakan. Mbak Dinar tolongin ibu. Reni takut ibu nggak selamat. Tangisan Reni semakin kencang, diselingi suara Arya yang terdengar sedang memaki-maki dokter di latar belakang. 20 juta? Aku memekik tertahan. Ren, Mbak nggak punya uang sebanyak itu. Kemarin kan Mbak baru kirim 3 juta. Gaji Mbak belum turun. Tiba-tiba ponsel berpindah tangan. Kini suara Arya yang terdengar, napasnya memburu. Dinar, kamu dengarkan adikmu ngomong apa? Ibu sekarat di sini. Kamu mau bunuh ibu pelan-pelan ya? Kamu tega lihat ibu mati konyol cuma gara-gara uang? Mas, demi Allah aku nggak ada uang. Kamu pikir aku ini bank berjalan? Aku kerja banting tulang pagi sampai pagi, makan cuma roti sisa rapat. Itu semua buat siapa? Buat kalian. Tapi kalau 20 juta sekarang juga, aku harus cari di mana, Mas? Aku mulai menangis, pertahananku runtuh. Aku lelah diperas, aku lelah disalahkan. Jual apa kek? Emas peninggalan ibumu kan masih ada. Itu kalung sama gelang yang kamu simpan di laci, jual itu. Jangan pelit sama nyawa orang tua. Ingat Dinar, surga istri itu ada di suami, dan surga suami ada di ibunya. Kalau kamu biarin ibu mati, aku nggak akan pernah ridho sama kamu dunia akhirat. Ancaman itu menghujam tepat di ulu hatiku. Emas peninggalan ibuku. Itu adalah satu-satunya kenangan fisik yang kumiliki dari almarhumah ibu kandungku. Kalung berliontin hati yang selalu ibu pakai sampai akhir hayatnya, dan gelang keroncong yang bunyinya selalu kurindukan. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri tidak akan pernah menjualnya kecuali dalam keadaan hidup dan mati. Dan sekarang, situasi ini diklaim sebagai hidup dan mati. Tapi Mas, itu punya almarhumah ibu. Esaku, orang mati nggak butuh emas. Dinar, orang hidup yang butuh. Kamu pilih mana? Meluk kenangan benda mati atau nyelamatin nyawa mertuamu yang masih napas? Egois kamu, bentak Arya semakin menjadi-jadi. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Di dalam ruang rapat, karierku sedang dipertaruhkan. Di telepon, nyawa mertuaku sedang dipertaruhkan. Dan di hatiku, kewarasanku sedang dipertaruhkan. Aku kembali masuk ruang rapat dengan wajah sembab. Mohon maaf Pak Burhan, ada musibah keluarga. Saya harus izin sebentar. Pak Burhan menatapku dingin, lalu membereskan berkasnya. Kalau begitu kita tunda saja, atau mungkin batalkan. Saya butuh mitra yang fokus. Selamat siang. Klien itu pergi. Hilang sudah bonusku. Hilang sudah peluangku naik jabatan. Tapi aku tidak punya waktu untuk menangisi karierku. Aku berlari keluar kantor, menyetop taksi, dan menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku mengobrak-abrik laci lemari riasku. Kotak beludru merah itu masih di sana. Aku membukanya. Kilau emas tua itu seolah menatapku sedih. Aku memeluk kalung itu, menciumnya, membayangkan aroma tubuh ibuku. Maafkan Dinar, Bu. Maafkan Dinar. Dinar janji bakal tebus lagi nanti, bisikku di sela tangis. Aku membawa perhiasan itu ke toko emas di pasar dekat rumah. Toko emas yang ramai dan sesak. Ini kadarnya tua, Mbak. Model lama. Kalau dijual potongannya besar ya, soalnya nggak ada suratnya. Kata si pemilik toko dengan nada meremehkan, menimbang kalung ibuku seolah itu hanya logam tak berharga. Nggak apa-apa, Koh. Tolong ditaksir berapa semuanya. Saya butuh uang cepat, jawabku memelas. Paling saya berani 12 juta. Ini gelangnya ada yang penyok dikit. 12? Koh, tolonglah, ini beratnya lumayan. Saya butuh 20 juta. Wah nggak bisa Mbak. Emas lagi turun. Ambil atau enggak? Aku tidak punya pilihan. Ya sudah, saya ambil. 12 juta rupiah uang tunai kini di tanganku. Masih kurang 8 juta. Aku panik. Kemana lagi aku harus mencari? Pinjaman online? Bunganya mencekik. Teman kantor? Aku malu. Akhirnya,
Dengan langkah berat aku kembali ke kantor. Aku menuju ruangan HRD dan koperasi karyawan. Aku mengajukan pinjaman darurat. Wajahku terasa panas saat Bu Siska, kepala HRD, menatapku dengan prihatin. "Mbak Dinar, bulan lalu kan baru pinjam 3 juta. Ini mau pinjam 8 juta lagi? Potongan gajinya nanti besar loh. Sisa gaji Mbak, take home pay, nanti cuma tinggal 1 juta. Cukup buat hidup sebulan di Jakarta?" tanya Bu Siska hati-hati. Aku mengangguk kaku. "Cukup, Bu. Insya Allah cukup. Ini darurat, Bu." Mertua saya kritis. Bu Siska menghela napas, lalu menyodorkan formulir. "Ya sudah, tanda tangan di sini. Uangnya cair sore ini ke rekening gaji." Sore itu, total 20 juta rupiah berhasil kumpulkan. Kehilangan klien, kehilangan perhiasan ibu, dan kini terjerat utang kantor yang akan memotong gajiku selama setahun ke depan. Aku segera mentransfer uang itu ke rekening Reni. Arya bilang transfer ke Reni saja karena Arya sedang di jalan mengurus administrasi dan tidak bawa token. "Sudah ku transfer, Mas. 20 juta. Tolong pastikan ibu dapat perawatan terbaik." Pesanku pada Arya lewat WhatsApp. Balasannya hanya singkat. "Oke. Doain aja." Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan, "Kamu dapat uang dari mana?" atau "Kamu makan apa hari ini?" Aku membayangkan wajah ibu mertuaku yang sedang terbaring di ICU, dipasangi selang. Setidaknya pengorbananku tidak sia-sia, hiburku dalam hati. Tuhan tidak tidur, Dinar. Rezeki bisa dicari lagi. Yang penting kamu sudah berbakti. Namun, aku tidak tahu bahwa di saat aku menangis kelaparan di lantai dapur yang dingin ini, nun jauh di sana, uang 20 juta itu tidak digunakan untuk membayar mesin cuci darah ataupun ruang ICU. Uang hasil gadaian kenangan ibuku dan utang harga diriku itu sedang digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Seminggu berlalu sejak drama cuci darah itu. Hidupku terasa seperti mayat hidup. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan mata bengkak dan perut keroncongan. Di kantor, bisik-bisik tetangga meja mulai terdengar. "Dinar pucat banget ya sekarang." Atau, "Katanya dia utang koperasi gede banget." Aku mengabaikan semuanya. Fokusku hanya satu, bertahan hidup dengan sisa uang 500 ribu rupiah di dompet sampai akhir bulan. Siang ini, teman-teman kantorku janjian makan di restoran Padang langganan. Bau gulai ayam dan rendang yang mereka bicarakan membuat air liurku menetes. Tapi aku sadar diri. "Dinar, nggak ikut makan? Gue traktir deh, kasihan lo kayak orang sakit." Ajak Siska, teman sebelah kubikelku, dengan nada sedikit merendahkan yang dibungkus simpati palsu. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Makasih, SIS. Gue bawa bekal roti. Lagi diet." "Diet apa, nyiksa diri?" "Hahaha. Ya udah, duluan ya." Mereka pergi, meninggalkan ruangan yang kini hening. Aku membuka laci meja, mengambil sepotong roti tawar yang kubeli kemarin. Roti itu sudah agak keras di pinggirnya, tapi masih bisa dimakan. Aku mengunyahnya pelan-pelan, membayangkan rasa rendang. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata. Kenapa hidupku jadi begini? Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Bukan dari Arya, bukan dari Reni, bukan pula dari tagihan. Nomor baru. Foto profilnya adalah seorang ibu-ibu berjilbab sedang menggendong cucu di teras rumah sederhana. Wajahnya samar-samar ku kenal. Itu Bu Yati, tetangga sebelah rumah mertuaku di kampung. Dulu waktu aku dan Arya masih sering mudik, Bu Yati sering memberiku oleh-oleh pisang goreng. Beliau orangnya baik dan jujur, meski kadang suka kepo. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyergap. Apakah ibu meninggal? Apakah ada kabar duka? Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. "Assalamualaikum, Nak Dinar. Maaf ibu lancang ganggu kerjanya. Ibu cuma mau kasih tahu sesuatu. Ibu nggak tega lihat Nak Dinar kerja banting tulang di Jakarta, kurus kering, sementara di sini." Pesan itu terpotong. Jantungku semakin memburu. "Di sini apa, Bu?" Ketikku cepat. Tanda, sedang mengetik. Muncul cukup lama, membuatku menahan napas.
Lalu, sebuah foto masuk. Dan satu lagi. Dan satu lagi. Foto pertama, sebuah tangkapan layar Instagram Story. Nama akunnya Reni Cantik 99. Itu akun Reni, adik iparku. Aku memang tidak memfollownya karena Reni bilang dia tidak main Instagram, cuma Facebook. Ternyata dia punya akun kedua yang dikunci, tapi Bu Yati, atau mungkin anak Bu Yati, berteman dengannya. Di foto itu, Reni sedang berpose di pinggir kolam renang yang luas dan biru. Di belakangnya, terlihat bangunan villa mewah dengan atap jerami khas Bali. Reni memakai bikini one piece yang ditutupi kain pantai transparan, kacamata hitam besar bertengger di hidungnya. Di tangannya, ia memegang gelas jus jeruk dengan hiasan payung kecil. Captionnya, "Healing dulu bestie, mumpung transferan cair. Makasih Kanjeng Ratu Dinar yang baik hati, tapi bego." Bali Life liburan mewah. Darahku mendidih. Kanjeng Ratu Dinar? Bego? Foto kedua, lebih menyakitkan. Di foto ini, terlihat ibu mertuaku. Ibu Sari. Wanita yang katanya seminggu lalu muntah darah, gagal ginjal, dan butuh cuci darah 20 juta. Di foto ini, Ibu Sari duduk santai di kursi malas pinggir pantai. Ia memakai dress bunga-bunga cerah, topi pantai lebar, dan tas tangan Gucci yang sangat kukenal modelnya, model terbaru yang harganya belasan juta. Di lehernya melingkar kalung emas tebal yang berkilauan ditimpa matahari. Wajahnya segar bugar, pipinya merona, bibirnya memula senyum lebar memamerkan gigi emasnya. Tidak ada selang infus. Tidak ada tabung oksigen. Tidak ada tanda-tanda orang sakit keras. Captionnya, akhirnya bisa ngerasain jadi orang kaya beneran. Makasih anak lanangku sayang udah ngertiin ibunya butuh vitamin C. Sehat terus ya nak Arya, biar bisa transfer lagi. Foto ketiga, Arya. Suamiku. Laki-laki yang memaki-makiku sebagai istri durhaka, karena tidak mau menjual perhiasan ibu. Di foto ini, Arya sedang berdiri di samping ibu, merangkul bahu ibunya dengan bangga. Ia memakai kemeja pantai kancing terbuka, memamerkan dada bidangnya. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan baru yang mengkilap. Pesan teks Bu Yati muncul lagi di bawah foto-foto itu. Nak Dinar, stop kirim uang. Jangan mau ditipu terus. Lihat ini, mereka nggak di rumah sakit. Mereka pergi liburan ke Bali sejak 3 hari yang lalu. Tetangga sini taunya Ibu Sari berobat ke Jakarta, tapi anak saya lihat postingan Reni ini. Reni lupa kalau anak saya follow dia pakai akun secon. Tolong sadar, nak. Uangmu dipakai foya-foya. Ponsel di tanganku terlepas, jatuh berdebum ke lantai karpet kantor. Roti tawar di tanganku remuk dalam genggaman. Napasku sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan ber-AC ini tiba-tiba habis. 20 juta. Kalung ibuku. Tabunganku. Masa depanku. Harga diriku. Semuanya lenyap. Bukan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk membiayai liburan mewah para penipu itu. Mereka tertawa di atas penderitaanku. Mereka menyebutku bego di media sosial. Mereka memakan uang haram hasil keringat dan air mataku dengan lahap, sementara aku di sini menahan lapar. Mbak Dinar? Kenapa Mbak? Kok pucat banget? Satpam kantor yang kebetulan lewat melihatku terduduk lemas di kursi dengan tatapan kosong. Aku tidak menjawab. Telingaku berdenging. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Panas. Membakar. Aku memungut ponselku. Layarnya retak sedikit di ujung, tapi foto itu masih terlihat jelas. Wajah Ibu Sari yang tertawa. Wajah Arya yang sombong. Wajah Reni yang mengejek. Bego ya? Bisikku lirih, suaraku bergetar menahan amarah yang meledak. Kalian pikir aku bego selamanya? Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak ada lagi air mata untuk mereka. Tidak setetes pun. Makasih, Bu Yati, ketikku membalas pesan itu. Jari-jariku menekan layar dengan kuat, seolah ingin menembusnya. Ibu tenang saja. Saya sudah sadar sekarang. Tolong jangan bilang siapa-siapa dulu ya, Bu. Biar saya yang urus. Aku bangkit dari kursi. Rasa lapar di perutku hilang seketika, tergantikan oleh rasa kenyang akan dendam. Aku mengambil tas kerjaku,
merapikan meja dengan gerakan cepat dan efisien. Aku tidak akan melabrak mereka lewat telepon. Itu terlalu mudah. Terlalu mainstream. Mereka sedang menikmati surga, dunia dengan uangku? Baiklah. Aku akan pastikan surga itu runtuh menimpa kepala mereka saat mereka sedang asyik-asyiknya tertawa. Tunggu tanggal mainnya, Mas Arya. Tunggu mantu, bego, MU ini datang membawa tagihan yang sesungguhnya. Setelah menerima pesan Bu Yati, aku tidak langsung pulang. Aku butuh tempat yang tenang untuk berpikir dan menyusun strategi. Pulang ke rumah kontrakan yang penuh kenangan palsu bersama Arya hanya akan membuatku muak. Aku melipir ke sebuah warung internet, warnet, 24 jam di dekat kantor yang sepi pengunjung. Di dalam bilik warnet yang remang-remang, aku mulai beraksi. Langkah pertama, validasi. Aku membuat akun Instagram palsu dengan nama samaran travel_Bali, memasang foto profil pemandangan pantai Acak, dan memfollow beberapa akun wisata Bali agar terlihat meyakinkan. Setelah itu, aku mencari akun adik iparku. Akun itu digembok. Sial. Tapi aku tidak menyerah. Aku ingat Reni suka sekali dipuji. Di bionya tertulis, endorse PPDM Me. Open colap. Aku mengirim DM dengan bahasa sopan ala admin online shop. Halo Kak Reni cantik. Kami dari brand baju renang lokal mau endorse kakak nih. Kebetulan lihat kakak lagi di Bali ya. Cocok banget sama produk kami. Kalau berminat boleh follow ya Kak biar bisa DM detailnya. 15 menit kemudian. Ting. Notifikasi masuk, permintaan followku juga diterima. Bingo. Keserakahan memang selalu menjadi kelemahan terbesar manusia. Begitu akses terbuka, mataku langsung disuguhi parade kemewahan yang memuakan. Feed Instagram Reni penuh dengan foto-foto liburan mereka selama 3 hari terakhir. Postingan 1, 3 hari lalu foto tiket pesawat kelas bisnis. Caption, bye-bye miskin. Otwu healing manja. Tiket kelas bisnis? Uang 3 juta pertamaku habis di sini rupanya. Postingan 2 hari lalu video bumerang Arya dan ibu sedang bersulang gelas koktail di beach club terkenal di Seminyak. Di meja mereka terhidang lobster bakar besar-besar. Caption, makan enak dulu bosku. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh? Itu uang hasil jual kalung ibuku, Mas. Kalung peninggalan orang mati yang kamu bilang gak butuh emas. Postingan 3. Baru saja Reni sedang unboxing tas Gucci dan beberapa kantong belanjaan bermerek Zara dan H&M. Caption, hasil ngerengek sama Mas Arya. Emang abang terbaik sedunia. Istri di rumah MAH lewat. Tanganku mengepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Istri di rumah MAH lewat. Gumamku menirukan tulisan itu dengan nada bergetar. Aku main screenshot semuanya. Setiap foto, setiap caption, setiap komentar yang memuji gaya hidup mereka. Aku menyimpannya dalam folder khusus di Google Drive yang kuberi nama, Bukti Kebusukan. Langkah kedua, jejak keuangan. Aku teringat laptop tua Arya yang ditinggal di rumah karena rusak, katanya. Tapi aku tahu Arya orang yang ceroboh. Dia sering menyimpan password di browser. Aku pulang ke rumah sebentar, mengambil laptop itu, dan kembali ke warnet. Untungnya laptop itu masih bisa nyala meski lambat. Aku membuka Chrome. Benar saja, akun email dan internet bankingnya masih login otomatis. Aku membuka mutasi rekening Arya. Mataku membelalak melihat riwayat transaksinya. Tanggal 10. Saat dia bilang bangkrut ada transfer masuk 150 juta rupiah dari penjualan mobil Fortunernya. Tanggal 12. Transfer keluar 100 juta rupiah ke rekening deposito atas nama Ibu Sari. Tanggal 15, penarikan tunai 10 juta rupiah. Jadi dia tidak bangkrut? Dia masih punya uang ratusan juta. Dia menyembunyikan uang hasil penjualan mobil terakhirnya di rekening ibunya, dan mengaku miskin padaku supaya aku yang menanggung biaya hidup sehari-hari. Lalu mutasi minggu ini, masuk 3 juta rupiah dari aku. Masuk 20 juta rupiah dari aku. Keluar, pembayaran Hotel The Mulia Bali, 8.500.000 rupiah. Keluar, Beach Club, 2.300.000 rupiah. Keluar, tarik tunai di ATM Denpasar, 5 juta rupiah. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun.
Jadi selama ini aku diperas bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena dia pelit. Dia ingin hartanya utuh, sementara hartaku habis. Dia menjadikan istri sahnya sebagai sapi perah, sementara dia dan keluarganya hidup seperti raja dari hasil perahan itu. Licik. Desisku. Kalian semua iblis. Aku mencetak semua bukti mutasi itu. Kertas-kertas itu kini menjadi amunisi mematikan di tanganku. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Mataku merah, badanku lelah, tapi otakku bekerja sangat cepat. Aku tidak bisa membiarkan mereka pulang dengan tenang. Aku harus memberikan kejutan. Aku melihat postingan Reni lagi. Di Instastory terakhir, dia memamerkan lokasi mereka menginap, private villa Ubud. Caption, besok mau spa seharian, terus dinner romantis sama keluarga tercinta. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang akan segera kuambil kembali. Ren, bisikku pada layar laptop. Aku membuka situs pemesanan tiket pesawat. Penerbangan paling pagi ke Bali jam 6 waktu Indonesia Barat. Harganya lumayan mahal karena mendadak. Aku mengecek sisa limit kartu kreditku. Masih cukup. Tanpa pikir panjang, aku memesan 1 tiket. One way. Aku pulang ke rumah, mandi air dingin untuk menyegarkan pikiran, dan memasukkan beberapa baju ke dalam ransel kecil. Aku tidak butuh banyak barang. Aku hanya butuh keberanian dan bukti-bukti ini. Di dalam taksi menuju bandara, aku mengirim pesan WhatsApp ke Arya. Mas, gimana kondisi ibu? Aku khawatir banget sampai nggak bisa tidur. Uangnya cukup kan? 2 menit kemudian, balasan masuk. Alhamdulillah dek, ibu udah agak mendingan setelah ditangani dokter spesialis. Tapi masih harus rawat inap intensif. Uangnya pas-pasan banget, malah kurang dikit buat nebus obat besok. Kamu bisa usahain lagi nggak? Aku tersenyum sinis membaca pesan itu. Masih berani minta lagi rupanya. Oh gitu ya, Mas. Syukurlah kalau mendingan. Insya Allah aku usahain ya. Nanti aku kabarin lagi. Aku mematikan ponsel. Pesawatku akan segera boarding. Tunggu aku, Mas. Tunggu aku, Ibu. Tunggu aku, Reni. Dokter spesialis, Dinar, sedang dalam perjalanan untuk melakukan operasi besar. Operasi pengangkatan benalu. Pagi itu, aku mendarat di Bandara Ngurah Rai dengan perasaan yang aneh. Bukan rasa senang liburan seperti turis-turis di sekitarku, melainkan rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuh, setajam pisau bedah. Matahari Bali bersinar terik, menyambutku dengan ironi. Di sini surga bagi mereka, tapi neraka bagiku. Aku tidak langsung menuju villa tempat mereka menginap. Itu terlalu gegabah. Aku butuh persiapan matang. Aku check-in di sebuah hotel murah dekat bandara, sekadar untuk menaruh barang dan menyusun rencana pamungkas. Di kamar hotel yang sempit itu, aku membuka kembali laptopku. Aku memantau pergerakan mereka lewat akun Instagram palsu. Story terbaru Reni, 1 jam lalu, sarapan floating breakfast dulu biar kayak selebgram. Habis ini mau spa seharian full body massage. Duh, enaknya jadi orang kaya baru. Lokasi, The Kayon Jungle Resort, Ubud. Darahku mendidih lagi. Floating breakfast? Paket spa seharian? Itu harganya jutaan. Uang yang seharusnya kubayarkan untuk cicilan rumah, mereka pakai untuk pijat-pijat manja. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Marah-marah sekarang tidak akan mengembalikan uangku. Aku butuh strategi untuk menjebak mereka agar tidak bisa mengelak lagi. Aku mengambil ponselku, lalu menelepon Arya. Aku mengatur suaraku agar terdengar panik dan putus asa, persis seperti istri bego yang mereka kenal. Halo, Mas? Mas Arya? Suaraku bergetar, kubuat-buat sedemikian rupa. Kenapa lagi sih? Dek? Aku lagi sibuk ngurusin administrasi ibu nih. Ribet banget, jawab Arya dengan nada kesal. Di latar belakang, terdengar suara gemericik air kolam renang dan alunan musik rindik Bali yang menenangkan. Sibuk administrasi apanya? Mas, aku barusan dapat kabar dari dokter kenalanku di Jakarta. Katanya obat jantung ibu yang kemarin itu ada efek sampingnya kalau nggak diimbangi operasi pasang ring. Biayanya mahal banget. Mas, 50 juta.
Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan mata Arya membulat. 50 juta. Angka yang menggiurkan bagi para penipu. 50 juta? Waduh, iya sih. Dokter di sini juga bilang gitu kemarin. Katanya jantung ibu lemah banget. Harus segera operasi. Tapi uang dari mana lagi? Dek, kita kan udah habis-habisan. Arya langsung menyahut umpan itu dengan lahap. Aku udah usaha, Mas. Aku pinjam lagi ke bos besarku di kantor pusat. Beliau setuju kasih pinjaman lunak tanpa bunga, tapi syaratnya berat banget, Mas. Syarat apa? Asal dapat duitnya, sikat ajalah. Desak Arya tidak sabar. Bosku minta tanda tangan basah di atas materai dari penerima dana, alias pasien atau walinya langsung. Dan uangnya harus diserahkan tunai, Mas. Nggak boleh transfer. Katanya biar nggak disalahgunakan. Jadi, bosku nyuruh staf kepercayaannya buat nganter uang itu langsung ke kampung. Sekalian jenguk ibu. Hah? Ke kampung? Suara Arya meninggi, panik. Jangan, Dek, jangan ke kampung. Loh, kenapa Mas? Kan staf bosku mau bantu. Dia bawa uang cash 50 juta loh. Itu, ibu kan lagi di ICU, nggak boleh dijenguk sembarangan. Lagian kita lagi di rumah sakit rujukan di kota, bukan di kampung. Jauh dari rumah. Arya mulai gagap. Oh, di kota ya? Ya udah, nanti staf bosku langsung ke rumah sakit aja. Rumah sakit mana, Mas? Biar aku kasih alamatnya. Jangan. Pokoknya jangan. Ibu malu kalau dilihat orang kantor kamu dalam kondisi kayak gini. Mukanya bengkak-bengkak, banyak selang. Ibu pesen gak mau dijenguk siapa-siapa dulu. Terus gimana dong, Mas? Kalau gak ada tanda tangan dan penyerahan langsung, uang 50 jutanya gak bisa cair. Padahal ini kesempatan terakhir buat nyelamatin ibu. Aku mulai menangis di telepon. Arya terdengar bingung. Dia terjebak antara keserakahan ingin uang 50 juta dan ketakutan ketahuan belangnya. Gini aja, Dek. Kamu transfer dulu aja setengahnya pakai uangmu sendiri talangan, nanti sisanya urusan belakangan. Bilang sama bosmu, ibu lagi kritis nggak bisa ditemui. Nggak bisa, Mas. Bosku tegas banget. Uangnya ada di staf itu sekarang. Dia udah siap berangkat. Kalau Mas nggak mau kasih alamat rumah sakitnya, ya udah uangnya batal cair. Tunggu dulu. Arya berteriak. Ya udah gini. Kamu bilang staf itu ketemuan sama aku aja di lobi rumah sakit. Tapi jangan masuk ke kamar rawat. Cuma serah terima uang di lobi, abis itu dia pulang. Oke, Mas. Rumah sakit mana? RSUD kota, bukan, RS swasta Harapan Bunda di kota sebelah. Aku kirim Sherlocknya nanti. Tapi ingat, cuma di lobi. Jangan macem-macem. Siap, Mas. Aku kabarin stafnya ya. Klik. Aku mematikan telepon sambil tersenyum miring. RS swasta Harapan Bunda? Dia pasti akan mencari lobi hotel atau bangunan yang mirip rumah sakit di sekitar Ubud untuk mengelabuiku. Atau mungkin dia akan menyuruhku mentransfer ke rekening orang lain dengan alasan agen rumah sakit. Tapi dia tidak tahu satu hal. Staf kepercayaan bos itu adalah aku sendiri. Aku segera memesan taksi online. Tujuan, The Kayon Jungle Resort, Ubud. Perjalanan dari bandara ke Ubud memakan waktu hampir 2 jam karena macet. Sepanjang jalan, aku melihat pemandangan sawah hijau yang indah, tapi hatiku kelabu. Aku membayangkan wajah Arya saat melihatku nanti. Sesampainya di lobi resort mewah itu, aku menahan napas. Tempat ini benar-benar surganya para hedonis. Kolam renang bertingkat dengan pemandangan hutan tropis, tamu-tamu bule yang berjemur, pelayan-pelayan ramah yang menyapa dengan Om Swastiastu. Aku berjalan menuju resepsionis dengan percaya diri. Penampilanku cukup rapi dengan kemeja kerja dan celana bahan, sengaja kupakai agar terlihat seperti orang yang baru pulang kerja atau dinas. Selamat siang, Mbak. Saya mau tanya, apa ada tamu atas nama Bapak Arya Kusuma atau Ibu Sari? Tanyaku sopan. Resepsionis itu mengecek komputer. Sebentar ya, Bu. Oh ada,
Bapak Arya Kusuma di Villa Royal Pool nomor 108. Tapi beliau sedang keluar sebentar, katanya ke ATM. Keluar ke ATM? Pasti dia sedang panik mencari cara untuk menerima uang 50 juta, itu tanpa ketahuan. Kalau Ibu Sarinya ada. Ibu Sari dan Saudari Reni sepertinya masih di area kolam renang utama, Bu. Sedang menikmati afternoon tea. Terima kasih. Aku berjalan menuju area kolam renang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Langkahku mantap. Aku menggenggam erat tas kerjaku yang berisi semua bukti, hasil print mutasi rekening, foto-foto Instagram mereka, dan surat dari pengacara, palsu, yang kubuat sendiri di warnet tadi malam, berisi ancaman tuntutan hukum. Dari kejauhan, aku melihat mereka. Di sebuah cabana, pondok kecil, pinggir kolam yang mewah, duduklah dua wanita yang sangat kukenal. Ibu Sari dan Reni. Ibu Sari mengenakan kacamata hitam lebar, topi pantai anyaman besar, dan dress pantai warna oranye mencolok. Dia sedang tertawa lepas sambil memegang gelas koktail buah. Tidak ada tanda-tanda sakit jantung, ginjal, atau apapun. Kulitnya terlihat segar, bahkan sedikit terbakar matahari, tanda sudah berjemur lama. Reni di sebelahnya sedang sibuk selfie dengan berbagai gaya, memamerkan tas Gucci baru yang diletakkan di meja. Duh, Ren, enak banget ya hidup kayak gini. Coba dari dulu masmu bangkrut, terus kita morotin si Dinar. Kan gak perlu capek-capek dagang di pasar, celetuk Ibu Sari sambil terkekeh. Suaranya terdengar jelas karena aku sudah berdiri cukup dekat di balik pilar. Iya, Bu. Mbak Dinar tuh emang gampang banget dibegoin. Dibilang sakit dikit langsung transfer. Padahal kita cuma modal batuk-batuk doang di telepon. Hahaha. Reni menimpali, tawanya melengking menyakitkan telinga. Lagian dia tuh pelit. Bu, masa gaji suaminya dulu nggak pernah dikasih ke kita semua? Sekarang giliran susah baru dia ngerasain jadi sapi perah. SSST, jangan keras-keras. Nanti kedengeran bule, bisik Ibu Sari sambil menyesap minumannya. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun mendengar percakapan itu. Jadi selama ini mereka bukan hanya memanfaatkan, tapi juga menghina dan merendahkanku di belakang. Sapi perah? Gampang dibegoin? Cukup sudah. Aku melangkah keluar dari persembunyianku. Bayanganku menutupi sinar matahari yang menerpa wajah mereka. Permisi, Bu. Boleh saya bergabung menikmati afternoon tea-nya? Kayaknya enak banget hasil perasan sapi perahnya. Sapaku dingin, datar, tanpa emosi. Seketika, tawa mereka terhenti. Gelas di tangan Ibu Sari terlepas, jatuh pecah berkeping-keping di lantai kayu. Reni menjatuhkan ponselnya ke meja dengan wajah pucat pasi seolah melihat hantu. Ibu Sari melorotkan kacamata hitamnya, matanya melotot tak percaya. Mulutnya menganga lebar. Dinar. Halo, mertuaku sayang. Halo, adik iparku yang cantik. Apa kabar? Sakit kerasnya? Kok nggak pakai infus? Apa tas Gucci itu pengganti tabung oksigen? Tanyaku sini sambil menunjuk tas di meja. Mbak Dinar, kakak bisa di sini? Reni tergagap, tubuhnya gemetar. Bisa dong. Kan saya yang bayarin tiket pesawatnya, hotelnya, makanannya, tasnya semuanya pakai uang saya. Masa saya nggak boleh ikut menikmati? Aku menarik kursi kosong di depan mereka, lalu duduk dengan tenang menyilangkan kaki. Tatapanku menusuk tajam ke manik mata Ibu Sari yang kini ketakutan. Jadi, Bu, mana obat jantung 50 jutanya? Atau mau saya suntik mati sekalian biar sesuai sama skenarionya? Suasana di cabana mewah itu seketika berubah mencekam. Musik rindik Bali yang tadinya terdengar menenangkan kini terasa seperti musik pengiring film horor bagi mereka berdua. Ibu Sari gelagapan, wajahnya yang tadi merah merona, karena matahari kini pucat pasi seperti mayat hidup. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan bedak tebal yang ia pakai. Dinar, nak, ini nggak seperti yang kamu kira. Ibu Sari mencoba berkilah, suaranya gemetar hebat. Ibu kesini karena disuruh dokter. Iya, disuruh dokter buat refreshing biar jantungnya nggak stres. Katanya udara pantai bagus buat pemulihan. Aku tertawa pendek.
Tawa yang kering dan tajam. Oh, terapi udara pantai ya, Bu? Hebat sekali dokternya. Sejak kapan terapi jantung butuh tas Gucci dan kaktel? Dan sejak kapan rumah sakit rujukan pindah ke resort bintang 5 di Ubud? Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri foto, dan menyodorkan layar tepat ke depan wajah Ibu Sari. Foto-foto Instastory Reni terpampang jelas di sana. Lihat ini, Bu. Bye-bye miskin, makan enak hasil ngerengek, istri di rumah MAH lewat. Ini apa maksudnya? Ibu pikir saya buta huruf. Reni yang duduk di sebelah Ibu Sari, tampak ingin menghilang di telan bumi. Ia mencoba meraih ponselnya yang tergeletak di meja, mungkin ingin menghapus postingan atau menghubungi Arya. Jangan sentuh HP kamu, Ren. Bentakku keras, membuat Reni tersentak kaget dan menarik tangannya kembali. Beberapa turis bule di meja sebelah mulai menoleh ke arah kami, tapi aku tidak peduli. Mbak Dinar, tolong jangan marah-marah di sini. Malu dilihat orang. Cicit Reni. Malu? Kamu tahu malu? Aku menatapnya jijik. Kamu pamer tas mewah hasil uang kakak iparmu yang kelaparan di Jakarta, itu nggak malu? Kamu sebut kakak iparmu bego, di medsos. Itu nggak malu? Sekarang baru tahu malu? Tiba-tiba, dari arah lobi, muncullah sosok yang paling kutunggu. Arya. Dia berjalan tergesa-gesa sambil menelepon, pasti meneleponku yang tidak kuangkat. Wajahnya terlihat bingung dan cemas. Saat matanya menangkap sosokku yang duduk santai di depan ibu dan adiknya, langkahnya terhenti mendadak. Ponsel di telinganya perlahan turun. Mulutnya terbuka, matanya membelalak horor. Dinar? Aku menoleh, melambaikan tangan padanya sambil tersenyum manis yang mengerikan. Halo, suamiku sayang. Katanya lagi di lobi rumah sakit ngurus administrasi. Kok nyasar ke sini? Rumah sakitnya bagus banget ya, ada pool barnya segala. Arya berjalan mendekat dengan kaki gemetar. Kamu ngapain di sini? Kok bisa? Bisa dong. Kan aku, staf kepercayaan bos, yang mau nganter uang 50 juta itu. Mana pasiennya? Oh, ini pasiennya. Sehat banget ya, Mas. Kayaknya nggak butuh operasi pasang ring, butuhnya operasi pasang otak biar sadar diri. Arya menelan ludah kasar. Dek, dengerin dulu penjelasanku. Ini semua ide ibu. Aku cuma nurut aja karena nggak tega nolak. Arya. Kok kamu nyalahin ibu? Pekik Ibu Sari tak terima. Kamu kan yang bilang uang dinar gampang dikeruk. Kamu yang ngajakin ibu ke Bali. Loh, ibu yang minta liburan. Ibu yang bilang bosen di kampung. Arya membela diri, mulai saling menyalahkan. Aku bertepuk tangan pelan. Bravo. Drama keluarga yang luar biasa. Saling lempar batu sembunyi tangan. Kompak banget kalian kalau soal nipu. Giliran ketahuan langsung cakar-cakaran. Aku berdiri, mengambil map plastik dari dalam tasku. Aku mengeluarkan tumpukan kertas bukti mutasi rekening yang sudah kucetak. Mas, aku tahu kamu nggak bangkrut. Ujarku sambil melemparkan kertas-kertas itu ke wajah Arya. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai dek kayu. Arya terperanjat. Ia memungut salah satu kertas itu. Matanya membelalak melihat rincian transaksi penjualan mobil dan transferan ke rekening ibunya. Kamu bobol laptopku? Nggak perlu dibobol. Kamu yang ceroboh ninggalin jejak kebusukanmu di mana-mana. Kamu punya uang ratusan juta, tapi kamu biarin istrimu makan roti sisa, jual perhiasan warisan ibunya, dan utang ke kantor sampai gajinya habis? Suami macam apa kamu, Mas? Suaraku mulai meninggi, tak tertahankan lagi. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata, tapi kutahan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Dinar, aku cuma mau nyenengin ibu di masa tuanya. Aku takut uangnya habis kalau dipakai buat bayar utang usahaku yang dulu, jadi aku amanin di rekening ibu. Arya mencoba beralasan, tapi suaranya lemah. Nyenengin ibu pakai uang istrimu? Kamu sehat, Mas? Itu uang darah dagingku. Uang masa depanku. Kamu tahu nggak? Kalung ibuku yang kujual itu satu-satunya benda yang kupunya dari beliau. Dan kamu pakai buat beli kaktail sama tas branded? Aku menunjuk tas Gucci di meja.
Itu tas harganya berapa? 15 juta? 20 juta? Itu setara sama harga diri istrimu yang kamu injak-injak. Dengan gerakan cepat, aku menyambar tas itu. Reni memekik kaget. Mbak, jangan. Tanpa ragu, aku melempar tas mahal itu ke dalam kolam renang di samping kami. Biur. Tas itu mengambang sejenak sebelum perlahan tenggelam, menyerap air klorin yang biru. Ibu Sari menjerit histeris. Tas gue. Tas mahal gue. Dinar, kamu gila ya? Iya, aku gila. Gila karena percaya sama keluarga parasit kayak kalian, teriakku. Beberapa petugas keamanan resort mulai berdatangan mendekat karena keributan kami. Ada masalah apa ini, Bu? Pak? Tanya salah satu satpam bertubuh kekar. Aku menatap satpam itu dengan tenang. Gak ada apa-apa, Pak. Saya cuma lagi memberi pelajaran berenang buat barang-barang hasil curian. Aku beralih menatap Arya lagi. Dengar baik-baik, Mas. Dan kalian semua. Aku kasih 2 pilihan. 1. Kalian kembalikan semua uang yang sudah kutransfer, termasuk uang hasil jual emas dan utang kantorku, totalnya 45 juta, detik ini juga. Transfer balik ke rekeningku. Atau pilihan kedua, aku mengangkat ponselku yang sedari tadi merekam suara mereka. Aku laporin kalian ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan dalam rumah tangga. Bukti mutasi rekening ada, bukti chat ada, bukti foto ada, rekaman pengakuan kalian barusan juga ada. Dan bonusnya, aku bakal viralkan video ini ke semua tetangga di kampung dan teman-teman kantormu dulu, biar semua orang tahu kalau keluarga terpandang, ini aslinya maling. Wajah mereka bertiga pias. Ancaman viral dan penjara adalah mimpi buruk bagi orang-orang yang gila hormat seperti mereka. Dek, jangan lapor polisi, Dek malu. Arya memohon, berlutut di kakiku. Pemandangan yang sangat memuaskan. Laki-laki sombong ini akhirnya bertekuk lutut. Kalau nggak mau lapor polisi, transfer sekarang. Jual itu jam tanganmu, jual HP barumu, kuras rekening, simpanan, ibumu. Aku nggak mau tahu caranya, pokoknya uangku balik. Ibu Sari menangis meraung-raung meratapi tasnya yang basah kuyup di kolam. Reni gemetar ketakutan di pojokan. Arya dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya. Iya, aku transfer sekarang. Aku mengawasi setiap gerakannya. Aku memastikan dia membuka mobile bankingnya dan mentransfer uang sejumlah yang kusebutkan. Ting. Notifikasi masuk di ponselku. Saldo bertambah 45 juta rupiah. Lunas. Sudah masukkan. Dek? Tanya Arya dengan wajah memelas. Aku tersenyum puas. Bagus. Pintar. Sekarang kita pulang ya. Kita omongin baik-baik di rumah. Ajak Arya, berharap masih bisa memperbaiki keadaan. Aku menatapnya dingin. Kita? Nggak ada lagi, kita. Mas. Aku mengeluarkan map lain dari tasku. Map yang berisi surat gugatan cerai yang belum didaftarkan, tapi sudah kutandatangani. Ini hadiah terakhir buat kamu. Tanda tangani nanti kalau sudah sampai di Jakarta. Aku bakal urus perceraian kita secepatnya. Dan mulai hari ini, jangan pernah hubungi aku lagi. Anggap aku sudah mati, sama seperti kalian menganggap hati nurani kalian mati. Aku berbalik badan, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam kehancuran liburan mewahnya. Ibu Sari masih menangisi tas basahnya, Reni sibuk menghapus akun Instagramnya, dan Arya hanya bisa menatap punggungku yang menjauh dengan tatapan kosong. Aku berjalan keluar dari resort itu dengan langkah ringan. Sangat ringan. Uangku kembali, harga diriku kembali, dan yang terpenting aku bebas. Bebas dari parasit yang selama ini menggerogotiku. Bali hari itu terasa jauh lebih indah. Matahari bersinar cerah, seolah merayakan kemenanganku. Setelah drama di Bali yang menguras emosi itu, aku tidak membuang waktu. Aku langsung mengambil penerbangan pulang ke Jakarta sore itu juga. Uang 45 juta rupiah yang ditransfer Arya sudah aman di rekeningku. Uang yang menjadi hakku, keringatku, dan ganti rugi atas harga diriku yang mereka injak-injak. Rasanya seperti ada beban ribuan ton yang diangkat dari pundakku. Namun, urusanku belum selesai. Masih ada satu babak lagi yang harus kumenangkan.
membersihkan namaku dan keluar dari rumah neraka itu selamanya. Sesampainya di rumah kontrakan kami yang sempit di pinggiran Jakarta, suasana terasa begitu sunyi dan dingin. Rumah ini dulunya adalah tempat aku menggantungkan sejuta mimpi tentang keluarga bahagia. Dinding-dindingnya menjadi saksi bisu bagaimana aku menangis sendirian saat Arya membentakku soal uang, saksi bisu saat aku memakan roti sisa rapat demi berhemat. Kini, dinding-dinding itu seolah menertawakanku. Aku tidak beristirahat. Tubuhku yang lelah seolah mendapatkan suntikan adrenalin baru. Aku mengambil koper besar dari atas lemari, lalu mulai mengemasi barang-barangku. Pakaian, buku-buku, dokumen penting, ijazah, hingga foto-foto kenangan masa kecilku. Semua yang menjadi milikku, aku masukkan. Tidak ada satupun barang pemberian Arya yang kubawa. Lagi pula memang hampir tidak ada barang berharga yang pernah ia berikan padaku selain penderitaan. Cincin kawin kami kulepaskan dan kuletakkan di atas meja rias yang berdebu, bersanding dengan surat gugatan cerai yang sudah kusiapkan. Saat aku sedang melipat baju terakhir, terdengar suara mobil berhenti mendadak di depan pagar, disusul suara pintu mobil yang dibanting keras. Jantungku berdesir, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, tamu agung sudah tiba. Mereka pasti mengejar penerbangan yang sama, atau penerbangan berikutnya, demi mencegahku berbuat nekat lebih jauh. Dinar, buka pintunya. Suara Arya terdengar panik, bercampur amarah, menggedor pintu depan dengan kasar. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian, lalu berjalan tenang menuju pintu depan. Begitu kunci kuputar dan pintu terbuka, wajah Arya yang kusut langsung menyambutku. Di belakangnya, Ibu Sari dan Reni berdiri dengan wajah merah padam, mungkin karena lelah berlari di bandara, atau karena malu yang mulai merayap. Penampilan mereka masih sama seperti di Bali, minus kacamata hitam dan topi pantai, tapi aura kesombongan itu sudah luntur digantikan kepanikan. Kamu beneran mau pergi?" tanya Arya dengan napas memburu. Matanya menyapu koper besar yang sudah standby di ruang tamu. "Menurutmu, aku mau piknik?" jawabku datar sambil bersedekap. "Dinar, tolonglah. Jangan kayak anak kecil. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Uang kamu kan sudah balik. Masalahnya apa lagi? Ibu sudah minta maaf. Aku sudah minta maaf. Apa itu belum cukup?" Arya mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Menepisnya seolah tangannya penuh kuman penyakit. "Masalahnya bukan cuma uang, Mas. Masalahnya adalah kepercayaan. Masalahnya adalah hati. Kamu pikir hati yang hancur bisa ditempel lagi pakai uang transferan? Kamu pikir harga diriku yang kamu injak-injak di depan adik dan ibumu itu bisa pulih cuma dengan kata maaf?" Ibu Sari yang sedari tadi diam tiba-tiba maju, menudingkan telunjuknya ke wajahku. Sifat aslinya yang manipulatif kembali keluar. "Heh, Dinar, jangan ngelunjak kamu ya. Mentang-mentang pegang uang sekarang, kamu jadi sombong? Ingat, kamu itu istri. Istri itu harus nurut sama suami, harus hormat sama mertua. Baru juga dibohongin dikit buat nyenengin orang tua, reaksinya sudah kayak orang kesurupan. Dasar menantu durhaka." Suara Ibu Sari yang melengking tinggi, memecah keheningan malam di komplek perumahan yang padat penduduk itu. Tetangga-tetangga yang memang dinding rumahnya saling berdempetan pasti mendengar keributan ini. "Dibohongin dikit, Bu?" Aku tertawa sumbang, menggelengkan kepala tak percaya. "Ibu bilang sakit jantung, ginjal bocor, butuh cuci darah, sampai saya harus jual kalung peninggalan almarhumah ibu saya, sampai saya utang ke kantor dan makan mie instan tiap hari, itu ibu bilang. Dikit? Ibu liburan di Bali, makan lobster, beli tas Gucci pakai uang darah daging saya, sementara saya di sini hampir mati kelaparan, itu ibu bilang, nyenengin orang tua? Alah, lebay kamu. Namanya juga orang tua pengen liburan. Kamu kan masih muda, masih bisa cari uang lagi. Dasar pelit." Reni ikut menimpali dengan nada sewot, seolah dialah korban di sini. Keributan kami semakin memanas. Suara bentakan dan teriakan mulai mengundang perhatian. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, berdiri di pagar, atau mengintip dari balik tirai jendela. Bu Yati, tetangga sebelah yang memberiku informasi berharga itu, terlihat keluar dari rumahnya dengan wajah khawatir namun penuh rasa ingin tahu. Melihat tetangga mulai berkumpul, Arya panik. "Dinar,
Udah, jangan teriak-teriak. Malu didengar tetangga. Masuk. Dia mencoba menarik paksa lenganku untuk masuk ke dalam rumah. Lepasin. Aku menghempaskan tangannya dengan kasar. Biarin tetangga dengar. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya, keluarga terpandang, yang selama ini mereka sanjung-sanjung. Aku berjalan keluar menuju teras, menyeret koperku. Arya, Ibu Sari, dan Reni mengejarku, berusaha menghalangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teriakku lantang, mengundang semua orang untuk mendekat. Tolong kumpul sebentar. Saya mau pamit. Sekalian saya mau luruskan kabar soal Ibu Sari yang katanya sakit keras. Warga mulai berkerumun di depan pagar. Ada Pak RT, Bu Yati, dan beberapa ibu-ibu pengajian yang selama ini sering memuji kesalehan Ibu Sari. Dinar, tutup mulutmu atau aku. Arya mengangkat tangannya, hendak menampar, tapi ia sadar puluhan mata sedang menatapnya. Tangannya menggantung di udara, gemetar menahan emosi. Kenapa? Mas, mau tampar aku? Silakan. Tampar aja biar semua orang lihat kelakuan aslimu. Tantangku berani. Aku beralih menatap warga. Bapak, Ibu, maaf kalau selama ini saya jarang keluar rumah karena sibuk kerja lembur. Saya kerja pagi pulang pagi demi cari uang buat pengobatan Ibu Sari yang katanya komplikasi jantung dan ginjal. Pasti Bapak Ibu sering dengarkan kalau Ibu Sari sakit parah. Iya, Mbak Dinar. Kami sering dengar suara ibu batuk-batuk parah kalau malam. Kasihan, celetuk salah satu tetangga. Nah, ini dia fakta yang sebenarnya. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri foto yang sudah kusiapkan, lalu memperlihatkannya pada warga yang paling dekat pagar, termasuk Bu Yati dan Pak RT. Lihat ini, Pak, Bu. Ini foto 3 hari yang lalu. Saat saya lagi ngutang ke koperasi kantor buat biaya cuci darah ibu, ternyata Ibu Sari, Mas Arya, dan Reni lagi asyik berjemur di pantai Bali. Lihat tasnya, lihat senyumnya. Apa ini tampang orang sakit keras yang butuh duit suntikan? Bu Yati melihat foto itu dan langsung beristighfar keras. Astagfirullahaladzim. Ini kan tas branded mahal itu? Ya ampun, Bu Sari, saya kira ibu beneran sekarat di rumah sakit. Pak RT menggeleng-gelengkan kepala, menatap Arya dengan pandangan kecewa berat. Mas Arya, tega bener sampean. Istrinya kurus kering begini disuruh kerja rodi, ternyata uangnya dipakai foya-foya sekeluarga. Bisik-bisik tetangga berubah menjadi hujatan terang-terangan. Wah, parah banget. Penipu ternyata. Pantesan gaya hidupnya mewah, ternyata hasil meras menantu. Bu Sari kerudungnya doang panjang, kelakuannya Masya Allah. Kasihan Mbak Dinar, pantesan pucat terus. Wajah Ibu Sari yang tadinya merah, karena marah kini berubah menjadi ungu karena malu. Ia menutupi wajahnya dengan ujung kerudung, tak berani menatap tetangga yang selama ini ia bohongi demi pencitraan. Reni bersembunyi di balik punggung Arya, sementara Arya hanya bisa menunduk dalam-dalam, hancur sudah sisa-sisa harga dirinya sebagai kepala keluarga. Kalian dengar sendiri kan? Suaraku bergetar, kali ini karena rasa lega yang membuncah. Mulai hari ini, saya Dinar, bukan lagi istri Arya dan bukan menantu Ibu Sari. Saya sudah gugat cerai. Jadi kalau besok-besok ada penagih utang atau mereka minta sumbangan atas nama sakit, tolong jangan percaya lagi. Itu semua sandiwara. Aku menatap Arya untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca, memancarkan penyesalan yang terlambat. Mas, koperku sudah siap. Rumah ini, kontrakan ini, silakan kalian bayar sendiri bulan depan. Listrik, air, semua tagihan, mulai detik ini jadi urusan kalian. Selamat menikmati hidup, kaya, kalian tanpa sapi perah ini. Aku menarik koperku, membelah kerumunan tetangga yang memberiku jalan dengan tatapan simpati. Bu Yati menepuk bahuku pelan saat aku lewat. Yang sabar ya, Nak Dinar. Kamu orang baik, pasti dapat ganti yang lebih baik. Makasih, Bu Yati. Makasih sudah buka mata saya, bisikku tulus. Aku terus berjalan menuju taksi yang sudah kupesan di ujung gang. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Samar-samar, aku masih mendengar suara Ibu Sari yang menangis histeris menyalahkan Arya,
dan suara tetangga yang masih ramai mencemooh mereka. Panggung sandiwara mereka sudah runtuh. Tirainya sudah ditutup dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Dipermalukan di depan penonton yang selama ini mereka tipu. Di dalam taksi, aku menyandarkan kepala ke jendela. Air mataku menetes satu persatu, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Selamat tinggal, masa lalu yang pahit. Selamat tinggal, Dinar yang bodoh. Selamat datang, kebebasan. 6 bulan berlalu sejak malam yang menggemparkan itu. Waktu ternyata adalah penyembuh terbaik. Apalagi jika dibarengi dengan saldo rekening yang sehat dan pikiran yang tenang. Pagi ini, aku berdiri di balkon apartemen baruku di lantai 15. Apartemen studio yang minimalis, tapi nyaman dan, yang paling penting, milikku sendiri. Uang ganti rugi dari Arya dan hasil tabunganku selama 6 bulan terakhir cukup untuk membayar uang muka apartemen ini. Sinar matahari pagi menerpa wajahku, terasa hangat dan nyata. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan telepon tagihan atau drama penyakit palsu. Karierku melesat naik. Setelah lepas dari beban pikiran rumah tangga, kinerjaku di kantor membaik drastis. Pak Burhan, klien yang dulu sempat kecewa padaku, kembali bekerja sama setelah aku menjelaskan situasiku secara profesional dan membuktikan dedikasiku. Bulan lalu, aku dipromosikan menjadi senior marketing manager. Gajiku naik 2 kali lipat, bonus lancar, dan utang koperasiku sudah lunas tak bersisa. Aku menyeruput kopi hangat sambil mengecek agenda hari ini. Meeting jam 10, makan siang dengan tim, lalu fitting baju untuk acara pernikahan sahabatku. Hidupku kembali normal, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku bisa membeli skincare mahal tanpa rasa bersalah, bisa makan enak setiap hari, dan bisa mengirim uang untuk panti asuhan sebagai ganti nazar sedekahku. Lalu, bagaimana kabar, keluarga parasit itu? Tuhan itu maha adil, dan karma itu nyata adanya. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membalas dendam lebih jauh, karena semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kabar yang kudengar dari Bu Yati, yang masih rajin berkirim pesan WhatsApp denganku, sungguh menyedihkan. Setelah aku pergi, kehidupan ekonomi Arya dan keluarganya terjun bebas. Ternyata, uang, simpanan, hasil jual mobil yang disembunyikan di rekening Ibu Sari itu habis dalam sekejap untuk membayar gaya hidup mereka yang boros, dan untuk menutupi utang-utang Arya yang lain, utang judi online yang baru ketahuan belakangan. Tanpa pemasukanku, mereka kelabakan. Kontrakan rumah mereka tidak terbayar, sehingga mereka diusir paksa oleh pemilik rumah. Sekarang mereka tinggal menumpang di rumah kerabat jauh di pinggiran kota yang kumuh. Ibu Sari beneran sakit-sakitan sekarang. Bukan sakit jantung, tapi sakit stres dan hipertensi karena dikejar-kejar penagih utang pinjaman online. Reni, dia putus sekolah dan kabarnya bekerja sebagai penjaga toko baju di pasar, jauh dari impiannya menjadi selebgram. Siang itu, saat jam istirahat kantor, aku mampir ke sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat untuk mencari kado. Saat sedang berjalan melewati area food court yang ramai, mataku menangkap sosok yang familiar. Di salah satu meja pojok yang kotor, duduk seorang laki-laki dengan jaket ojek online yang lusuh. Dia sedang makan nasi bungkus dengan lahap, seolah sudah lama tidak makan enak. Wajahnya tirus, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan rambutnya yang dulu selalu rapi kini berantakan tertutup helm. Itu Arya. Jantungku berdesir pelan, tapi bukan karena rindu. Hanya rasa kaget dan iba yang tipis. Laki-laki yang dulu sombong dengan kemeja branded dan jam tangan mahal, kini harus bergelut dengan aspal panas demi sesuap nasi. Laki-laki yang dulu membuang uang istri demi liburan mewah, kini menghitung recehan di tangannya untuk membayar parkir. Tanpa sengaja, pandangan kami bertemu. Arya berhenti mengunyah. Matanya membelalak melihatku. Aku berdiri tidak jauh darinya, mengenakan blazer kerja yang rapi, sepatu hak tinggi, dan menenteng tas kerja kulit yang elegan. Penampilan kami bagaikan langit dan bumi. Kontras yang menyakitkan baginya. Dia tampak ingin berdiri, ingin menyapa, atau mungkin ingin meminta maaf, atau meminta uang. Bibirnya bergerak memanggil namaku tanpa suara. Dinar. Tapi dia urung. Rasa malu sepertinya menahan langkahnya. Dia melihat penampilanku yang bersinar, lalu melihat dirinya sendiri yang kusam. Dia menunduk,
Kembali menyuapkan nasi ke mulutnya dengan gerakan cepat, berusaha menyembunyikan wajahnya dariku. Aku tidak menghampirinya. Tidak ada gunanya. Cerita kami sudah selesai di halaman terakhir buku perceraian itu. Aku hanya menghela napas panjang, lalu berbalik badan dan melangkah pergi. Langkahku tegap dan pasti. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai mal terdengar, seperti irama kemenangan. Kebebasan finansial bukan hanya soal punya banyak uang. Kebebasan finansial adalah saat kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu sendiri, tanpa ada orang lain yang mendikte, memeras, atau memanipulasi keringatmu. Kebebasan itu mahal harganya. Aku membayarnya dengan air mata, kehilangan, dan rasa sakit hati. Tapi melihat diriku yang sekarang, melihat ketenangan yang kurasakan setiap malam saat tidur, aku tahu bahwa harga itu pantas kubayar. Aku keluar dari mal, menatap langit Jakarta yang biru cerah. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Terima kasih, Dinar, bisikku. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah berani melawan. Sekarang, dunia ini milikmu. Aku masuk ke dalam mobil baruku, menyalakan mesin, dan melaju menuju masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu di kaca spion yang semakin lama semakin mengecil dan akhirnya menghilang.